Malaysia hadir. Mantap bang, saya udah buang 41 kg. Caranya sama, 41 kg. Itu banyak banget, itu kayak 2 galon air. Pernah sehari aja nggak minum gula, pusing banget. Kenapa ya? Gula. Ini adalah masalah semua umat. Kita langsung berangkat ke gym sekarang. Bye-bye. Langsung masuk. Halo semuanya, jadi kita lagi di Hong Kong. Disneyland mobile app for details. Anjing lah. Goblok. Udah anjing kali ya. Nah, kali ini kita mau bikin latihan vlog di Hong Kong, ya, sama siapa nih? Sama Lius, sama cewek gua. Jadi kita bakalan nge-gym, kita bakalan makan carnivore diet ya. Kita bakalan cari-cari gimana sih makanannya di Hong Kong. Nah, jadi kita lagi OTW ke gym ya. Kita lewat taman ya kan. Ini kalau teman-teman lihat, rambut gua kenapa nih? Kalau teman-teman lihat, ini semua orang jalan di sini. Mau yang tua, mau yang muda gitu ya. Jadi langkah rata-ratanya itu tinggi banget. Gua aja ya selama 5 hari di Hong Kong sekarang itu 15.000 bahkan sampai 20.000 langkahnya. Ya, bahkan cewek gua sampai nangis nggak kuat. Nih teman-teman bisa lihat di sini di layar ya langkah gua. Bahkan kakek nenek itu main futsal pak di sini pak. Nanti kita liatin ya, gua kasih tahu dia main futsal udah tua. Tapi nggak enaknya di sini ya karena di Hong Kong ya beda bahasa sama Mandarin ya. Kalau Mandarin gua bisa dikit-dikit, tapi di Hong Kong beda bahasanya. Bisa dikit, tapi di Hong Kong beda ya. Jadi kalau gue ngomong sama orang, bilangnya apa? No English, ya? No English. Jadi gue wajib bawa ini ya, bawa cewek gue ini, oke? Sekarang kita langsung berangkat aja. Tapi sebelumnya gue mau kasih tahu dulu nih, ya kakek-kakek yang main futsal pagi-pagi. Langsung aja. Nah, sebelum kita berangkat ke gym ya, kita mau jawab satu pertanyaan dulu, oke? Kayak biasa ya. Jadi teman-teman kalau mau nanya langsung ke gua, itu bisa langsung komen aja di kolom komen. Nanti kalau pertanyaannya itu bermanfaat dan enak buat dijawab ya, kita bakalan jawab di video-video kayak gini, oke? Jadi pertanyaan yang paling pertama itu tentang gula nih, dari Kak Fitri aja. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, pernah sehari aja nggak minum gula, pusing banget. Kenapa ya? Gula. Ini adalah masalah semua umat. Karena apa? Mau di Hong Kong, mau di mana lagi? Mau di Indonesia, mau di Amerika, semakin tinggi konsumsi gula, rata-rata masyarakatnya semakin tinggi juga penyakit-penyakit yang timbul. Tapi kalau misalnya kita semakin dikit gulanya, ya resiko penyakitnya bakalan menurun. Karena kalau gula itu pasti naikin nafsu makan. Sehingga kita bakalan makannya banyak, berlebihan, akhirnya kita gendut, malas gerak, hormonnya estrogenik, terlalu estrogenik, nggak jadi laki. Oke, nah jadi kenapa sih kita nggak makan gula tuh lemes, pusing, atau sakau gula, ya kan dibilang kan? Jadi yang paling pertama, kalau kita misalnya stop gula, itu biasanya berat badan kita turun drastis, berat air. Sehingga nanti air itu kan ada sodium yang ngikat ya, ngikat air itu biasanya nanti akan ikut turun. Oke, pada saat ikut turun, kita bakalan apa? Kita bakalan pusing, lemes. Makanya kalau kita misalnya diet nggak pakai gula, kita harus mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi garam juga di makanan kita. Selain kita kenyangin sama hewani. Karena kalau kita misalnya udah pakai garam, tapi kalorinya terus sedikit, hewaninya sedikit, kita bisa lemes. Jadi gula itu sebenarnya cara kita lepas dari kecanduan itu ya, ibaratnya karena memang itu adiksi. Kalau protein sama lemak, kita nggak bisa kecanduan sama protein sama lemak. Kita makan sampai kenyang, itu enak. Tapi ya mau gula, buset. Kalau gua misalnya, makan apa yang ada gula ya? Makan es krim misalnya ya kan? Itu nggak bisa satu kotak es krim itu. Itu gua makannya cuma 1 sendok. Nggak bisa. Gua susah banget nahan biologi gua gitu loh. Nah, nafsu gua tuh susah. Daripada gua ngelawan biologi, nafsu segala macem, mendingan gua nggak usah lah makan lah. Atau kita kasih 1 hari buat cheating. Tapi dalam kurun waktu sebulan ya. Jadi misalnya 1 hari nih, ya dalam sebulan kita sekali cheating nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tiap hari gulanya banyak, itu pasti kita jadi kecanduan gula. Jadi kita di taman ya. Ini ada lagi nih, kasih lihat nenek-nenek lagi main football. Ya, ini nenek-nenek pagi-pagi ya, dia main apa namanya? Football apa? Fullball atau apa nggak tahu lah ya. Itu teman bisa lihat ya. Tadi kakek-kakek futsal. Kakek-kakek futsal.
nenek-nenek apa? Itu dah main Full ball, main bola-bola itu kayak bukan golep ya, mirip golep. Yang muda-muda diabetes enggak? Jujur ya, jangan. Gue tuh lihat di sini ya memang kenapa ibaratnya lifespan atau jangka waktu orang ini panjang hidupnya, karena mereka memang makanannya ada karbohidratnya. Contohnya misalnya dimsum itu kan ada tepungnya ya, tapi mereka jalan itu lama banget, panjang kemana-mana di sini. Dari apartemennya mau kemana tuh harus ke stasiun jalan, dari stasiun nanti jalan lagi. Ya, kita aja jalannya banyak banget, Pak. Jadi memang secara hitungan-hitungan ibaratnya kalau ngomongin kalori ya, misalnya makan tepung berapa segala macam itu kebakar semua. Apalagi di sini konsumsi hewaninya lumayan tinggi ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, di data di sini itu Hong Kong itu salah satu paling tinggi lifespan-nya atau orang-orang tuh hidupnya paling lama karena makan daging paling tinggi. Rata-ratanya di seluruh dunia itu 700 gram ya per kepala, ya kan? Jadi memang kalau berdasarkan data itu ya, kelihatan orang-orang di sini tuh yang tua-tua sehat-sehat semua, rajin gerak, udah nggak dikubur dulu. Jadi kalau misalnya nggak sehat, ya nggak ada kayak gini-gini nih. Yang rajin-rajin olahraga gini nggak ada, karena udah dikubur duluan. Jadi itu kita langsung berangkat aja ke gym. Nanti kita juga bakal ngasih tahu makanan kita ya, makanannya apa aja. Di Hong Kong pastinya kita pasti dominan hewani ya, walaupun mungkin hewaninya ada agak-agak ada bumbunya gitu. Nggak apa-apa, kita jalan kakinya banyak Ya, banget. kita jalan kakinya banyak banget, jadi Sumpah capek, masih kebakar. kaki gue tuh sampai sakit banget. Ya, kita nggak bisa masak di sini ya, karena ribet Pak, ribet. Mending beli aja lah, tapi belinya yang apa? Yang ada hewaninya dan karbohidratnya rendahin banget, bumbu-bumbu manis kurangin banget. Kita langsung berangkat ke gym sekarang. Bye bye. Langsung masuk. Nah, kita udah kelar gym ya, jadi kita lagi OTW pulang, ya kan? Jadi tadi kita latihan itu gerakannya 3 aja karena kita buru-buru, kita mau pergi makan. Jadi gue incline chest press, gue latihan sampai failure ya, sampai nggak bisa ngangkat lagi. Ini tangan gue dipegel banget nih, lagi nahan kamera nih, pegel banget serius. Terus juga gue latihan chest press, ya kan? Terus juga gue latihan bicep. Jadi nggak apa-apa kita campur ototnya selama kita ngasih stimulusnya itu minimal 2 kali dalam seminggu. Satu bagian otot tuh 2 kali setidaknya dikasih stimulus. Nah sekarang kita terakhir nih, kita bakalan bahas sebelum kita makan-makan ya. Kita bakalan bahas komentar dari teman kita ya, subscribers dari Malaysia ya. Jadi ada komentar ya dari our Malaysian brother. Malaysia hadir katanya. Mantap bang, saya udah buang 41 kg. Caranya sama, 41 kg. Itu banyak banget. Itu kayak 2 galon air. Itu buang gula, karbo, sama makan protein dan lemak. Simple. Jadi shout out to Malaysian viewer ya. Jadi kita sebenarnya kalau mau turun berat badan itu sangat simple, sangat gampang. Terutama hidup sehat. Yaitu kita makan hewani. Jadi kalau kita makan hewani, ya kan, pertama proteinnya pasti tercukupi sehingga nanti metabolisme kita naik karena protein itu punya tingkat termogenik makanan paling tinggi dibandingkan dengan karbohidrat dan lemak. Sehingga apa? Sehingga kita kalau konsumsi protein, kita bakalan butuh energi lagi tuh untuk protein itu dikonvert menjadi apa? Pembentukan rambut, otot, tulang, ya, kulit yang bersih dan juga banyak lainnya. Oke, jadi segitu aja video dari kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanya aja di kolom komen. Kita mau makan dulu. Bye bye guys. Bye bye. Do you want to go to Canada? Yeah, I will.